kita harus pastikan dua hal bisa kita bedakan ibu-ibu sekalian dalam kondisi sekarang ini ya. Kalau kita sakit kepala, berarti ada di sini nih. Anda sudah membutuhkan psychological first aid. Apa yang membedakan well-being dengan PFA ini, psychological first aid ini? Well-being, kalau setiap anak dan anggota keluarga di rumah itu melakukan kegiatannya dengan asik, anteng, diam, bukan diam silence, bukan ya, tapi dia melakukan itu fokus gitu loh. Misalnya dia main perang-perangan, dia teriak-teriakan, lari-larian, nah itu fokus artinya. Itu well-being-nya jalan. Gitu. Kalau anak-anak kita selalu konteksnya bermain ya. Kita jangan ngomong anak-anak harus ngerti aturan, tidak. Dunia anak itu bukan aturan, dunia anak itu main. Jadi selama anak kita main di rumah, meskipun dia berantakin rumah, tapi dia menikmati dan asik. Nah, anak-anak di sini ada rentan usia nggak, Mbak? Ada rentan usia, anak-anak ini ya? Atau ya, dari usia berapa sampai usia berapa yang bisa dibilang dikatakan main gitu? Ya, semua anak, Pak Asdin, Mbak B. Jadi dari mulai anak TK ya, kalau anak TK dia nggak bisa ngerasain kenapa sekarang di rumah terus dan kenapa tidak ke mall, tidak jalan-jalan, tidak pergi sekolah, kok dia nggak bisa ngebedain itu. Yang dia tahu persis, ada orang sekeluarga di rumah, dia senang, dia bisa main, ada yang nemenin main, itu anak-anak umur TK ke bawah, 5 tahun ke bawah, ya. Tapi untuk memastikan anak yang umur berapa yang memang ternyata dia asik bermain semua, Bu. Nah, tapi kita harus membedakan anak-anak SD ke bawah, yang kelas 4 ke bawah, itu masih banyak dia bermain drama play. Drama play itu ini, main dokter-dokteran, main ibu-ibuan, main masak-masakan, main-mainan kayak gitu, yang permainan konvensional tradisional zaman dulu. Itu harus dilakukan untuk anak-anak umur SD ke bawah. Semakin sering mereka mengisi waktu bermain, waktu luangnya dengan semua aktivitas alat permainan seperti itu, berarti dia sudah belajar. Jadi kalau sekarang misalnya anak-anak itu masih school from home, ya, terus dia stres, dia nggak mau ngerjain tugas, berarti kurang main. Itu aja, mainnya kurang. Nah di sini saya bilang nih, kebutuhan dasarnya apa? Makan, minum, tidur, bagus, gitu ya, terpenuhi. Sekarang kita memberikan atensi nggak? Mendengarkan anak nggak? Ya itu tadi, dia mau main berantak-berantakin alat dapur, dia main gendang-gendangan, ayo kita bikin band yuk, gitu kan. Panci lah diketok-ketok, terus begitu centong lah dijadiin gitar, atau mungkin jadi alat yang dipukul-pukul. Nah, kita harus ngomong di situ. Kalian mau main alat dapurnya mama, kalian mau pakai alat dapurnya ibu, boleh mainin aja, nanti kalau sudah diberesin ya. Nah, kalimat aturan itu sekali, 2 kali masukin. Atau kalian mau main apa? Pancinya mau dijadiin apa? Atau boleh juga panci ini yang boleh, panci itu nggak boleh. Jadi tetap ada aturan, namun kita bisa memahami anak. Terjemahan kata didengarkan ini sama dengan memahami. Itu maksudnya. Bukan dengerin lewat telinga ya, bukan. Tapi memperhatikan, listening. Listening itu berarti memperhatikan ada orang di depan saya, orang ini sedang melakukan apa, dan saya memperhatikan dia seluruhnya. Kalau misalnya yang tadi, anak duduk diam bengong gitu ngelamun, kita bisa mendengarkan nggak? Bisa nggak Bu kita mendengarkan anak yang bengong? Ada yang bisa jawab? Oke, kalau tadi kan ibu-ibu bilangnya saya langsung datang tawarin apakah dia mau makan, ataukah dia mau main, ataukah dia bosen gitu kan? Nah, saya setuju Bu, ibu-ibu boleh melakukan itu adalah sebuah tindakan melabel apa yang sedang ibu lihat di anak, ya. Tapi kalau saya minta jangan buru-buru, biarkan anak itu dalam beberapa menit sebentar aja dia diam. Kalau bisa 5-10 menit diamin dulu. Jangan buru-buru datengin, tapi selama 5-10 menit itu ibu boleh lihat dari jauh. Anak saya kenapa ya? Ya. Kalau saya dari waktu anak saya balita, saya dari jauh tuh jarak berapa meter, saya bisa ngelihat dia sakit demam atau enggak. Sekarang ibu-ibu juga pasti bisa ya. Bisa nggak Bu mendeteksi dari jauh, anak saya sakit nih, pasti badannya lagi panas, tanpa memegang atau mengukur suhunya langsung. Bisa nggak Bu?
Bisa dari perilaku. Ya, dari matanya atau mungkin warna kulitnya ya. Warna kulitnya biasanya saya sama gerakan tubuhnya atau matanya berkedip-kedip terus. Nah itu berarti kan matanya tuh udah mulai panas tuh. Jadi dia kedip-kedip terus. Nah itu menunjukkan anak sakit. Gitu. Nah kalau semua itu aman, berarti kan anak kita sehat. Dia perlu bengong sebentar, langsung kita label. Nah kenapa? Ini tadi. Jadi siapa yang hadir di depan anak kita? Ya kan? Kita harus hadir. Kamu kok bengong sih, Nak? Nah, jadi jangan ngejudge ya, Bu ya. Bukan ngejudge, nggak boleh diam sendiri. Nah, itu udah menyalahin dia, ngejudge. Kenapa emang sendiri? Kamu nggak boleh ngelamun, nanti kesambet setan loh. Misalnya kayak gitu, nggak boleh, Bu. Biarkan aja. Tapi kita temani, harus safe ya, dia harus aman nih. Gitu. Ya kan? Kamu ya, atau kita duduk sebelah dia, diam, nggak ngapa-ngapain, diam aja sebelah dia. Lakukan gerakan tubuh seperti apa yang sedang dilakukan. Dia duduk bengong begini, ya udah ibu duduk sebelahnya begini. Gitu. Nanti sampai dia tahu, oh ibu nggak nanya ke aku, tapi ibu menemani aku. Tapi dia kita kasih waktu beberapa menit untuk memastikan bahwa dia sedang dipahami dan dia sedang menikmati bengongnya itu. Ya, apa sih Bu yang terjadi dalam proses bengong atau diem gitu ya? Saya bilangnya pause. Itu adalah proses cerna yang membuat anak sedang stepping up, membungkus pengalaman sebelumnya menjadi sebuah kecerdasan baru. Itu Bu. Jadi Ibu juga harus berharap kasih anak waktu main sendiri atau berdiam diri sendiri. Nah itu lagi mesin otaknya lagi kerja tuh. Semua ingatan-ingatan, pelajaran-pelajaran baru itu masuk ke dalam otak ingatan jangka panjangnya. Itu prosesnya pada saat dia bengong. Pada saat dia diam ya. Cuman Ibu harus memastikan bahwa dia aman, safe, beradalah di sekitar dia atau duduk di sebelah dia, ya, sehingga dia merasa dipahami atau didengarkan itu tadi. Nah, berarti ini memang nggak gampang ya, seperti apa yang saya omongin gitu. Artinya apa? Ibu juga harus siap. Kalau ibunya lagi nggak stabil, nggak bisa. Jadi kalau misalnya ibu sedang mengalami ini nih, emosi nggak stabil. Jadi setiap baru bangun tidur tadi pagi, kan saya tadi tanya ya, apa ibu lakukan? Bengong dulu, bagus tuh. Bu Ayu udah oke banget tuh ya, Mbak Ayu. Jangan langsung ngapa-ngapain. Diem aja dulu sebentar. Kalau saya kebiasaannya apa? Habis sholat subuh, itu belakang rumah saya buka, saya masih punya space terbuka sedikit di belakang supaya udara pagi masuk. Itu masih gelap ya, habis subuh sekitar jam 5 lewat. Pintu depan saya buka, teras saya buka, saya menghirup udara, terus saya diam aja bengong. Itu ada 10-15 menit Bu, setiap pagi. Habis itu baru saya stretching atau dengar pengajian dari TV. Nah, tapi kalau misalnya nggak bisa Bu, saya pagi-pagi harus masak ini karena jam 8 nanti saya mau video conference, jadi saya harus buru-buru, nggak apa-apa juga. Tapi kalau bisa sehari sempatkan untuk diam, pause. Nah, kenapa saya minta seperti itu Bu? Karena kalau kita tidak pernah melakukan diam sejenak sebentar kapanpun, ini emosi menjadi tidak stabil. Karena hati kita lagi galau begini nih, bingung, nggak jelas ujungnya kapan, gitu ya. Itu kalau yang berpikiran negatif. Kalau kita berpikiran positif, ya tunggu aja, paling sebulan lagi, gitu kan? Berarti ada hope di situ. Ya tunggu aja, mungkin habis tahun ajaran baru kita bisa melakukan ini. Oh ya udah, sekarang saya melakukan ini dulu, gitu. Jadi kalau terlalu sering kita mikirin kapan, gitu ya, terus nanti gimana, berarti sekarang ini kita nggak ngapa-ngapain, itu yang bikin emosi itu naik. Terus belum lagi ibu-ibu nanti mahnya kambuh, sering vertigo gitu ya, pusing, darah tinggi naik, itu udah psikosomatis Bu. Kalau ibu pernah general check up hasilnya bagus-bagus aja, berarti itu psikosomatis, artinya badan kita keganggu, padahal kita nggak punya penyakit kelainan di organ badan kita gitu. Nah itu. Belum lagi nanti misalnya kalau yang ibu-ibu, mudah-mudahan sih enggak ya, anak-anak juga mudah-mudahan enggak. Adiksi, misalnya dia senang main game terus gitu, atau senang nonton Korea terus drakor. Ibu senang nonton drakor ya? Saya nggak pernah nonton drakor. Enggak. Nah ya makanya saya bilang, kok orang edik banget ya. Ibu-ibu di luar sana kok edik banget gitu. Nah, tapi saya juga nggak ada waktu juga kapan drakor itu diputer, lupa terus gitu kan, anak kepo, ya apa sih drakor itu, tapi lupa terus gitu. Gak ada waktu. Ya,
Saya nonton TV itu cuman lihat CNN berita, pengajian pagi-pagi udah, infotainment pun hampir jarang ya. Cuma ngeliat aja cantik-cantik penyiarnya, terus saya nggak ikutin ceritanya, nggak update gitu. Jadi kalau ditanya, si ini nikah sama itu ya, saya nggak tahu. Gitu. Payah ya, nggak kudet ya, kurang update. Nah itu. Nah jadi anak-anak juga misalnya nggak efektif belajar. Nah sekarang ini Bu, saya menggunakan konsep Merdeka Belajar. Ya, ini mungkin bisa kita masuk ke slide berikutnya. Nah ini. Jadi kalau misalnya sekarang saya minta semua psychology well-being yang harus dilakukan. Apa sih psychology well-being-nya? Itu tadi. Hidup kita berjalan di mana kita menikmati semua kegiatan. Nah, itu psychology well-being. Mau makan Indomie, ya makanlah, nikmatilah. Nah, itu well-being namanya. Tenang. Ibu bisa nggak menceritakan sedikit, Bu? Silakan presentasi di mic-nya. Indomie yang bagaimana yang paling Ibu suka rasanya, ceritain Bu sekarang. Silakan. Berbarengan, nggak apa-apa. Indomie goreng. Iya, ceritakan semuanya rasa Indomie goreng itu kayak apa aja. Silakan. Rasa Indomie gurih goreng banget. Indomie goreng dipotongin cabe. Kalau bisa agak pedes sedikit. Oh, ini barusan makan Indomie pakai telur dadar. Terus lagi Bu, apalagi? Oh ada Bu Febri, teman saya dari BPPT nih ya, Mbak Febri ya. Hidden kameranya. Oke. Indominya kayak gimana? Ya Bu ini. Hai, apa kabar Mbak Febri? Aduh senang banget. Indomie kuah. Indomie kuah, rasa apa? Indomie kuahnya? Soto Medan. Soto Medan, Mbak Novi dari Medan, dia soto Medan. Ada berapa rasa sih item Indomie itu? Flavornya ada berapa? Wih, banyak. Nggak apa. Kurang tahu sih Mbak. Belum rasa yang pernah ada tuh juga ada tuh. Iya, rasa yang pernah ada. Kemarin saya lihat meme itu yang pernah hilang. Ada rasa yang pernah hilang. Ada berapa ya? 12 apa berapa puluh gitu, hebat juga tuh branded Indomie itu ya, mie instan itu ya, gila. Ini puasa pertama rasa kari ayam. Rasa mie goreng. Ada aja ya. Nah, jadi kalau ibu-ibu mau merasa nanti nih biasanya kalau menjelang Lebaran nih kita semangat bikin rendang ya 2 minggu sebelumnya, seminggu sebelumnya gitu kan, makan enak gitu kan. Sekarang udah halusinasi tuh, mau bikin ini, bikin itu, udah pada nyetok di kulkas gitu. Kulkas saya masih kosong ya, belum beli apa-apa. Tiap puasa kayak gitu, nggak pernah perhatiin, cuek aja, pengen ada aja dimakan gitu kan. Terus nanti setelah Lebaran hari pertama, besoknya itu udah nyari Indomie semua, mie instan semua, ya nggak? Benar ya? Iya. Nyarinya bakso semuanya gitu kan. Tiba-tiba warung bakso mendadak penuh. Kayaknya bagus juga ya. Sekarang mungkin habis Lebaran kita jualan bakso aja. Semua orang jualan bakso gitu. Nah, itu namanya well-being, Bu. Apa yang kita senang, kita lakukan, kemudian kita nikmati, itu namanya well-being. Artinya kita sadar, saya mau melakukan atau saya mau makan rengginang buat saya sendiri, nyetok, anak-anak nggak boleh, biar puas saya makan rengginang. Boleh, nggak apa-apa. Tapi apa tega kita anak minta nggak ngasih, kayaknya nggak mungkin deh, pasti ngasih ke anaknya nggak, gitu kan? Nah itu. Nah hal-hal seperti itu Bu. Jadi kalau misalnya ibu nggak bisa nonton drakor gitu ya, karena sibuk ngurusin anak, ngeberesin rumah, terus kerjaan kantor belum selesai, itu hati-hati bisa muncul psikosomatis. Ya, psychology first aid itu nggak perlu orang lain, tapi kita sendiri juga bisa jadi penolong untuk diri kita sendiri, gitu kan? Kalau lagi stres nggak usah ada corona begini, sehari-hari gitu di kantor. Saya kalau lagi stres beli coklat tuh. Betulan kantor saya 2 blok itu ada Indomaret. Ya ada minimarket gitu kan. Saya cari tuh es krim Walls di situ, nyebutin merek mulu dari tadi ya. Enggak, bukan apa-apa maksudnya. Saya beli es krim coklat atau yang di cup atau yang di stick gitu kan. Terus kalau udah sore saya lupa makan siang, terus saya makan mie ayam. Ya udah beli aja mie ayam gitu kan. Tapi ada syaratnya Bu. Saya sadar apa yang saya lakukan ini. Hari ini makan Indomie, besok boleh nggak makan Indomie lagi? Nggak apa-apa, orang saya yang tahu, tapi ada dampaknya. Kalau tiap hari makan mie instan, dampaknya apa? Lama-lama ada pengaruh
pengawetnya, terus lambung kita perih ya, sakit. Saya nggak berani tuh sarapan makan mie instan pagi-pagi, saya nggak berani. Sakit perut. Segala mie, saya nggak berani makan pagi. Sakit perutnya langsung, nggak tahu kenapa. Gitu. Nah, jadi kalau kita main makan, main ngomel-ngomel, main kamu kok nggak mandi sih, gini kan? Kamu kok berkali-kali dibangunin sahur, kok nggak bangun-bangun? Itu kita nggak sadar. Ingat ya, ibu-ibu sekalian, karena kita mau Ramadan, untuk anak-anak sahur, kalau dia umur SMP ke bawah masih berlatih puasa, belum sesungguhnya puasa. Kita nggak boleh marah, boleh marahin aja. Nggak boleh, itu wajib nak. Kamu udah akhir balik itu harus ditanggung kalau nggak, dan kamu harus bayar puasa kamu kalau kamu nggak puasa. Itu kasih tahu. Tapi jangan gimana sih, mama capek ini berkali-kali cerewet, itu nggak ada gunanya. Nah, tadi pertanyaan Mas Asdin, untuk yang anak SMP dan SMA itu dia akan jauh lebih banyak membutuhkan mencari teman. Jangankan dalam puasa Ramadan ini ya. Dari kemarin pun dia akan senang mencari teman, gitu. Nah, jadi yang tadi kaitannya dengan video yang saya share ini mengenai apa yang harus dilakukan di rumah, pastikan anak-anak itu melakukan berbagai kegiatan ini, Bu. Jadi jangan melulu mengerjakan tugas sekolah, e-learning, school from home nanti dulu. Sebelum dia mengerjakan tugas school from home, pastikan dia main dulu nih. Main catur, dia masak di dapur bantuin ibu, atau dia mau masak, atau dia mau menggambar di buku atau di tembok, biarin dulu. Karena dari aktivitas yang dia lakukan, selama dia tahu menikmati permainan itu, semua ini nih bagi anak-anak, ini namanya alat permainan loh Bu. Jangan dikira, oh dia udah bisa bikin Indomie sendiri, itu dia main sebenarnya. Bukan bikin Indomie sendiri, ya karena dia udah bisa, tapi dia menikmati aktivitas itu. Gitu. Ya. Nah, untuk anak-anak SMA, jadikan dia partner kita untuk mengembangkan diri. Ya, misalnya gini, saya jadi pintar masak nih Bu, saya jadi pintar ngejahit nih Bu, saya punya mesin jahit, ikutan bikin masker, ajak. Anak-anak yang udah usianya SMP ke atas, kelas 9 ke atas, dan SMA ajak. Memproduksi sebuah karya. Itu mereka udah bisa diajarin. Jadi, kita bisa bedakan, anak yang TK ke bawah, itu nggak pengaruh. Yang penting dia harus safe, nggak boleh sakit, dah itu aja. Jangan paksakan untuk belajar ini, belajar itu seperti kemarin, normal nggak perlu. Nah, SD ke SMP, pastikan dia punya tugas apa dari sekolahnya. Sebelum mereka melakukan tugas, biarkan mereka main seperti hal-hal ini. Yang penting dia tahu apa yang dimainin sebelum dia belajar. Dia harus sebutin itu. Saya mau main game dulu Bu, berapa menit? 10 menit ya, 5 menit aja ya nak. Tawar deh Bu, 8 menit, nggak apa-apa. Itu menunjukkan dia mau bertanggung jawab, tapi dia juga punya harga diri gitu loh, bahwa saya didengarkan. Itu well-being-nya bagus, gitu ya. Nah, kita juga harus sadar tuh, jangan harus. Jadi intinya sekarang ini harus agak longgar sedikit Bu, karena kalau dia kita ketatin seperti kemarin, itu stresnya naik. Kalau stresnya naik, imunitasnya turun, bahaya. Nah, untuk persiapan di rumah supaya kita juga lebih nyaman ya ibu-ibu sekalian, saya minta ibu-ibu bebenah dulu, mungkin sambil puasa lah ya, apa yang berantakan di rumah, perabot-perabot rumah tolong dipilah. Jadi maksudnya kalau ada barang-barang yang nggak perlu, double-double, buang deh, atau dikasih ke orang deh, disedekahin, gitu. Jadi orang lain bisa pakai, bermanfaat juga, kita nggak mubazir, nggak kelebihan barang, tapi barang di rumah kita udah tidak penuh, gitu. Nah sekarang boleh diidentifikasi, mau mulai dari mana dulu? Bisa meja belajar anak-anak, meja kerja kita, dan lemari baju. 2 itu dulu, minggu ini. Jadi baju-baju yang udah mulai menuhin lemari, keluarin, kasih ke orang. Kalau yang udah robek, jadiin kain lap. Atau kalau udah, kayaknya kalau ibu-ibu ada tuh dasar-dasar yang udah robek banget ya, makin robek makin enak dipakai. Itu kayaknya udah layak jadi kain lap kali ya, maaf ya Bu ya. Gitu. Itu kita harus sadar. Kenapa kita pakai baju robek mulu ya? Karena kita nggak sadar bahwa itu sesuatu yang udah nggak layak ya. Emosi aja, kayaknya enak ya, kok kayaknya dingin ya, aduh sayangnya mau dibuang. Itu kan emosi semuanya tuh. Gitu. Nah, belajarlah memilah. Kenapa saya minta ibu-ibu untuk memilah? Karena kalau kita bisa menyingkirkan sampah-sampah yang ada di rumah,
terutama tadi tuh yang ibu-ibu pilihannya A sama P ya. Yang A terutama Bu, itu akan memudahkan kita lebih fokus. Jadi akan menurunkan stres. Kalau stresnya terkelola dengan baik, stresnya turun, kita akan mengurangi pertanyaan, kapan corona habis ini saya mau ngapain. Maksudnya setelah corona saya mau ngapain, saya juga nggak tahu. Tapi mindset tadi yang new normal, itu harus diterima dulu. Bahwa habis ini saya akan mempunyai anak yang jauh percaya diri. Gitu. Jadi dibuang. Kayak gini nih, ini meja belajar, ada gelasnya 2. Ini dua-duanya tempat alat tulis kan, ATK. Ngapain mesti 2, 1 aja, yang ini kayaknya agak kosong. Ya bisa dibuang, ini singkirin. Nah, apakah perlu buku sebanyak ini? Enggak. Apakah jam meja perlu? Enggak. Udah ada handphone atau jam dinding. Jadi ini bisa disingkirkan. Buku-buku yang nggak perlu disingkirin. Nah, tempat pensil, kalau nggak perlu di meja, masukin tas. Karena kalau mau menulis pakai pensil yang udah ada ini. Atau ini yang udah dikeluarin, masukin ke tas dulu. Gitu. Jadi kalau kita ngeliat benda itu banyak, berarti isi pikiran kita juga banyak, berarti kecemasan tinggi. Coba ibu-ibu sebutin ada benda apa aja di sekitar ibu sekarang Bu, semuanya. Silakan. Coba dilihat sekelilingnya, ibu-ibu ada benda apa aja? Bantal, gelas. Silakan Bu semuanya. Bantal Bu, bantal, meja, boneka. Bantal, lemari. Iya. Banyak Bu barang di kamar. Mbak Febri apa aja Mbak? Ada dagangan. Lagi di kamar nih banyak Bu, kasur, lemari. Banyak barang di kamar, bingung nyebutinnya. Iya. Sebenarnya lagi di dapur. Nah, lagi di dapur. Iya, biar kata di dapur juga harus minimalis ya. Jadi saya setuju dengan konsep minimalis. Iya, gitu kan. Dapur itu, coba ibu mau lihat dapur saya nggak? Saya sebenarnya ada dapur nih. Lihat nggak? Tuh. Dapur saya cuma segitu Bu, nggak bentuk L, apalagi bentuk U. Saya cuma segaris, cuma berapa ya tuh 2 meter, nggak sampai. Tapi semua barang masuk ke situ. Kalau ukur bahwa hidup ibu itu sederhana ya, minimalis, gimana ngukurnya? Kehidupan sehari-hari kita itu minimalis. Pasti ibu-ibu semua sering nginep di hotel ya. Kalau kita pergi perjalanan dinas atau perjalanan liburan, kita nginep ke hotel, ke penginapan, atau nginep di rumah neneknya lah, atau di family kita, ke hotel lah yang standar, saya maunya standar, saya pergi nginep ke hotel. Barang di rumah kita bawa semua nggak Bu? Enggak kan? Apa yang kita bawa kalau nginep ke hotel? Pakaian doang. Iya, baju. Sekarang nggak zaman koper lagi, tapi bawa ransel, kecuali yang sampai 5 hari gitu ya, seminggu baru kita bawa koper roll itu ya, luggage ya. Tapi kalau cuma 2 hari, 3 hari, saya masih bisa bawa ransel. Saya kan nggak bawa termos bawa ya, yang tumbler kecil ya. Saya nggak bawa teko, nggak bawa sendok garpu, nggak bawa piring makan, nggak bawa gelas, kan semua udah ada. Karena mindset itu yang harus kita pakai sekarang untuk di rumah, gitu loh. Jadi kita jangan ikutin pola orang tua kita dulu. Dulu rumah orang tua kita tuh banyak barang, segala aksesoris menunjukkan bahwa orang tua kita itu orang berpunya. Itu kali ya. Sekarang orang tua saya udah almarhum dua-duanya, waduh rumahnya banyak banget aksesoris, pusing saya mau beresinnya dari mana dulu gitu loh. Saya nggak mau lagi kayak gitu. Ya. Jadi pikiran kita itu harus disimplify, disederhanakan, memastikan bahwa saya tuh mau ngapain sih sekarang hidup, berarti benda-benda yang berkaitan dengan hidup kita aja saat ini gitu loh. Benda-benda lain yang nggak kita pakai tiap hari nggak perlu, atau simpen aja di saya nggak punya gudang, jadi saya nggak pernah nyimpen barang di gudang gitu. Nah, yang terpampang di luar, di ruang tamu, di dapur seperti tadi ya, itu ngebersihinnya susah gitu loh, karena harus satu-satu. Kadang-kadang ada botol kecap udah kena debu karena kita jarang pakai kecap itu. Nah itu kan udah nggak sehat tuh. Sebaiknya memang alat-alat untuk makan, bumbu-bumbu atau bahan-bahan makanan itu masuk dalam lemari tertutup atau di dalam kontainer. Jadi itu mengurangi isi pikiran kita juga gitu. Kita ngeliat mana ada kecap, ada ini. Kecuali tiap hari, tiap saat kita masak itu nggak apa-apa. Berarti benda itu bersih terus dan itu memang dipakai. Yang harus dihindari itu benda-benda atau bahan-bahan yang tidak kita pakai langsung. Dipakainya seminggu sekali Bu, berarti masukin ke lemari gitu. Nah, karena besok mau puasa nih, ada benda-benda yang keluar setahun sekali, ya enggak?
Apa yang keluar setahun sekali? Misalnya tray gitu kan, tempat naruh takjil, terus gelas-gelas minum takjil, gelas minum teh, gelas minum air putih, piring korma, toples, wah banyak tuh keluar. Nah itu kan keluar setahun sekali. Udah dicuci belum Bu dari kemarin? Tinggal besok nih ya kita buka puasa kan. Nah itu berarti benda itu nggak boleh ditaruh di luar, itu harus taruh di lemari di atas karena keluarnya cuma setahun sekali. Atau mungkin kalau ada tamu keluar, kita ada hajatan itu baru keluar gitu. Kalau sehari-hari nggak perlu. Kalau perlu 1 hari itu 1 aja gelas yang dipakai. Nah sampai sedetail itu tuh Bu, itu terapi saya bagi ibu-ibu yang tadi milihnya yang A. Jadi untuk ibu-ibu kebanyakan milih A dan P itu tolong bebenah, memilah tadi yang saya bilang. Terus ya ditata. Mana yang saya mau kasih ke orang, mana yang mau saya masih dipakai karena ini mau puasa, mau lebaran itu boleh.